Banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diyakini menjadi alarm serius darurat kerusakan lingkungan. Pasca banjir bandang, tumpukan kayu gelondongan menumpuk di sungai di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya, sebuah video amatir menunjukkan kayu-kayu tersebut hanyut terbawa banjir. Gelondongan kayu-kayu ini hanyut saat banjir bandang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Selasa lalu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Aktivitas penebangan dan pembukaan lahan membuat kondisi hutan dan resapan air berkurang, sehingga meningkatkan risiko banjir bandang selama beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat gitu ya, dari sejarah karhutla, dari sejarah banjir bandang, lalu longsor, kita bisa lihat berapa banyak tumbukan-tumbukan kayu bekas tebangan gitu ya, bekas tebangan yang hadir yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa aktivitas ilegalnya ada, masih eksis gitu ya. Penegakan hukumnya belum menggunakan sistem teknologi yang maksimal gitu. Contohnya gitu ya, kalau kita lihat gelondongan kayu yang begitu besar di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, kita bisa melihat bahwa seharusnya dengan pendekatan remote sensing, dengan pengawasan melalui citra satelit, seharusnya ini bisa penegakan hukumnya bisa secara langsung gitu ya, menyasar aktornya gitu ya. Kementerian Kehutanan bilang, kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatera Utara adalah pohon-pohon lapuk dan pohon liar. Kemenhut membantah kayu gelondongan akibat pembalakan liar hutan, melainkan hasil penebangan legal di area pemegang hak atas tanah PHAT. Meski demikian, Kemenhut akan menyelidiki lebih lanjut asal kayu gelondongan tersebut. Untuk sumber kayu itu dilaporkan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Hingga Minggu petang, 30 November 2025, total 442 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sementara 402 orang hilang. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto mengatakan, jumlah korban meninggal meningkat setelah tim SAR mulai mengevakuasi para korban. Selain korban jiwa, sejumlah akses di 3 provinsi tersebut masih terputus, tidak bisa dilewati jalur darat. Untuk Sumatera Utara, ya, korban jiwa bertambah lagi, ya, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang, ya. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana, ya, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Hingga kini, pemerintah fokus pada pemulihan jalur transportasi agar pengiriman logistik bisa cepat tersalurkan kepada seluruh korban banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Kerusakan fungsi hutan secara masif dan juga deforestasi diduga menjadi pemicu longsor dan juga banjir bandang di Sumatera, kemudian di Aceh juga, saudara. Bagaimana langkah menyikapinya? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ari Rompas, yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi. Ya. Hadir juga melalui sambungan daring, saudara, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman. Selamat pagi, Pak Alex. Selamat pagi. Ya, saya akan ke Mas Ari terlebih dahulu. Ini saya yakin Greenpeace juga pasti punya catatan soal penyebab banjir di Sumatera Utara, Barat, dan juga di Aceh. Kalau kita melihat kemarin Mas Ari yang sempat viral, kemudian kayu gelondongan, ini di 3 provinsi bahkan, tidak hanya di Sumatera Utara. Dibilang ini kan kayunya lapuk, kemudian tumbang sendiri seperti itu waktu banjir. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang benar-benar ada yang lapuk atau memang ada deforestasi hutan? Jadi kalau melihat banjir yang terjadi saat ini, ada 2 hal sebenarnya kita mau menyoroti, bahwa pemicu utamanya ada 2 kan, siklon tropik gitu yang Sanyar yang muncul di wilayah garis khatulistiwa. Ini sebenarnya menandakan bahwa ada masalah dalam
perubahan iklim dalam konteks perubahan iklim ya. Karena kemudian siklon tropis itu kan sebenarnya dia tidak jarang sekali muncul di garis khatulistiwa. Nah, ini ada terjadi akumulasi sehingga kemudian munculnya siklon tropik seperti itu, yaitu kemudian membawa badai dan itu kemudian membawa curah hujan yang tinggi. Nah, yang kedua soal tata guna lahan gitu ya. Yang kami sebut sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan di Sumatera, Pulau Sumatera itu sebenarnya sudah dieksploitasi, sudah lama dieksploitasi sehingga sebagian besar daerah aliran sungai di Sumatera itu memang sudah menurun, bahkan sudah di bawah ambang batas sekitar 30% gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi di sana dan kemudian kita lihat kayu-kayu gelondongan yang kemudian mengalir ke sungai itu karena memang daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai itu memang sudah rusak gitu. Nah, kebetulan juga topografi di wilayah-wilayah Sumatera itu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, topografi sungainya memang sedikit pendek tapi dia curam gitu. Nah, sehingga kemudian kayu-kayu itu ketika fungsi hutannya sudah rusak gitu ya karena sudah terdegradasi dan deforestasi yang tinggi sehingga kemudian dia terbawah gitu masuk ke lumpur-lumpur, bercampur lumpur dan masuk ke sungai-sungai yang kemudian itu daya tampung sungai juga semakin kecil gitu ya, dan itu kemudian semua material-material yang ada termasuk longsor itu kemudian lari ke sungai, dan itu yang kita lihat bahwa kayu-kayu itu memang harus dilihat kan sebenarnya. Kita tinggal lihat gitu, kalau dia kayu, dia ditebang, berarti kan memang ada tebangan senso di sana ya. Nah, kalau dia kayu yang memang dia lapuk, itu juga bisa kelihatan. Atau kemudian kayu yang memang juga longsor itu masih ada akar-akarnya. Nah, tinggal sebenarnya dilihat, ada dua menurut saya. Kalau itu kemudian dari konsesi-konsesi izin yang memang diberikan sama pemerintah, itu harus dicek gitu, karena bisa jadi itu berasal dari tebangan-tebangan yang legal. Tapi bisa juga ada tebangan-tebangan yang illegal logging yang banyak dipertanyakan orang kan. Nah, illegal logging itu kan harus dilakukan investigasi. Nah, persoalan sekarang kemudian kementerian langsung ngomong atau pihak-pihak Kementerian Kehutanan ya gitu ya, ngomong ini bukan akibat dari penambangan liar gitu. Yang padahal mereka belum melakukan investigasi. Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya kenapa gitu ya. Itu langsung disimpulkan padahal belum melakukan investigasi. Nah, itu yang penting sebenarnya harus dijawab oleh pemerintah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, nah ini dia yang kemudian jadi pertanyaan kami juga. Saya mau tanya ke Pak Alex. Pak Alex, ini kan Anda DPR dari Dapil Sumatera Barat kalau tidak salah, Pak Alex ya? Betul. Ya, Pak Alex, kalau Anda melihat bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, kemudian disebutkan bahwa ini memang ada beberapa faktor, ada soal iklim dan juga disebut ada juga soal masalah lingkungan gitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini dua faktor itu yang menjadi penyebabnya atau ada faktor lain? Ya, saya harus mengatakan apa yang disampaikan oleh Mas Ari itu benar ya. Ini memang faktor iklim ekstrim yang pertama kali terjadi ya. Nah, tapi di luar itu juga kita selama ini juga sudah menyoroti soal alih fungsi lahan, di mana kemudian lahan-lahan pertanian, lahan-lahan hijau itu sudah menjadi perumahan ataupun industri, yang kemudian menuntut masyarakat untuk membuka lahan pertanian yaitu di kawasan hutan gitu. Ini kan juga menjadi sebuah hal yang sudah kita biasakan sehingga kemudian terjadi bencana seperti ini. Menurut saya se-ekstrim apapun kemudian ya atau bencana iklim yang terjadi kemarin ini itu mungkin akan menyebabkan banjir ya, itu pasti ya, tapi tidak akan membawa kemudian yang oleh di kampung kami disebut bencana Galodo, yang tidak akan membawa kayu-kayuan dan seperti material yang kita lihat sekarang ini di layar gitu. Nah, ini yang pasti kita usut apa penyebabnya. Oleh karena itu Komisi 4 juga sudah memutuskan pada hari Kamis depan itu akan memanggil Menteri Kehutanan beserta jajaran untuk paparan tentang penyebab dan tentu saja langkah-langkah antisipasi ke depannya seperti apa. Oke, apa yang akan didalami lagi Pak Alex terkait dengan hal ini ke Kementerian Kehutanan di hari Kamis nanti? Ya, yang kita fokus terutama untuk daerah aliran sungai ya. Seperti apa kemudian yang mendapatkan izin
Ya, terutama juga kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, kita juga menyadari sekali sekarang pemerintah sedang membuat one map policy ya. Ini yang kita akui bahwa antara peta RT RW, peta Kehutanan dan juga peta HGU yang diterbitkan oleh BPN itu apabila kita tumpuk menjadi satu, itu jangankan lahan ya, menurut saya juga sungai dan gunung pun akan pindah tempatnya. Nah, ini yang harus kita sempurnakan dan kita perbaiki ke depannya. Dan segala hal yang terkait ini akan kita ulas nanti pada rapat pada hari Kamis nanti. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau Anda dari Greenpeace sendiri ini kalau tidak salah sudah punya data ya, kemudian siapa yang diduga menjadi pelaku? Kalau tidak salah beberapa perusahaan yang ada di Sumatera. Seperti apa datanya, Mas? Ya, kita coba sebenarnya kan kalau melihat di Sumatera itu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu ya. Tapi kita coba fokus misalnya pendekatannya di daerah aliran sungai yang di Batang Toru gitu. Das Batang Toru yang itu yang kemudian memang menjadi pusat terjadinya banjir. Nah, di Das Batang Toru itu sebenarnya luas hutan alam yang tersisa itu sekitar 167.000 hektar gitu. Nah, atau memang dia masih lebih di atas ambang batas ya, karena memang di atas 30%. Tapi di atas 30% pun daerah aliran sungai itu masih terjadi banjir bandang gini ya, yang terjadi. Dan kita juga melihat di wilayah Das Batang Toru itu sekitar 70.000 hektar yang sudah terdeforestasi. Jadi hampir 23% itu sudah terdeforestasi. Itu legal apa ilegal tuh Mas kalau di sana, di Batang Toru itu? Nah ini yang menarik, memang areal perizinan berbasis lahan di sana itu sekitar 94.000. Jadi areal perizinan itu berarti kan legal gitu ya. Nah, atau sudah hampir 30% diberikan izin gitu. Itu izinnya PBPH dulu, HTI sama Hutan Taman Industri sama HPH dulu, tapi sekarang udah dirubah jadi PBPH. Kemudian ada pertambangan dan juga ada perkebunan sawit. Nah, menariknya Batang Toru ini di hulunya itu sudah dikonversi untuk menjadi wilayah pertanian terbuka gitu ya. Di tengahnya memang masih ada sedikit hutan gitu. Tapi pas di tengah-tengah itu ada aktivitas tambang di sana sama juga pembangunan PLTA Batang Toru. Nah, di hilirnya itu sudah ada kebun sawit. Nah, itu yang kemudian menjadikan Batang Toru, wilayah Das Batang Toru ini daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah tidak memungkinkan gitu ya. Dan artinya memang karena ada izin di sana itu berarti ada aktivitas legal penambangan dan penebangan yang dilakukan. Nah, di sisi lain memang harus diperiksa lagi kan, yang namanya illegal logging itu kan memang tidak punya izin. Nah, ini yang harus dibuktikan dengan investigasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saat ini ya. Berarti dari hulu kemudian di tengah sampai hilir ini semuanya terganggu gitu ya kalau tadi dari paparan Mas Ari tadi. Iya, karena yang paling pasti dalam konteks das hulunya kan, karena hulunya itu catchment area gitu. Nah, kalau walaupun misalnya di tengah masih ada tutupan hutan, kalau hulunya sudah rusak, jadi kemudian tetap akan turun. Tetap akan turun gitu, karena di hulunya gitu. Terlebih tadi kalau untuk kontur sungainya juga curam gitu. Dan ada aktivitas pertambangan di sana dan yang memang kelihatan deforestasi yang masih seger gitu ya. Itu aktivitas pertambangan sama aktivitas walaupun skalanya kecil, PLTA Batang Toru itu juga sudah mengganggu fungsi ekosistem yang ada di sana gitu. Nah, ini dia Pak Alex, saya mau tanya ke Anda juga nanti bagaimana kemudian bisa menanyakan dan mengkonfirmasi kepada pemerintah. Ini yang legal saja, ini berpotensi mengancam dan sudah terbukti gitu ya. Di hulu, kemudian di tengah dan juga hilir ada semua gitu, ada deforestasi, kemudian ada perkebunan sawit, ada PLTA, ada penambangan juga. Ini seperti apa nih soal perizinan yang kemudian ternyata walaupun sudah dibatasi gitu ya, 30% kalau tidak salah ya Pak ya, atau berapa tadi? Dulu batasnya 30%, tapi kebijakan itu sudah dicabut oleh Omnibus Law, jadi udah bebas sekarang. Jadi bebas gitu. Anda gimana nih? Tidak ada batasan lagi, sebenarnya itu sesuatu yang memang harus dikritisi ya, karena mungkin Bapak juga mungkin bagian dari DPR yang mungkin meloloskan Omnibus Law gitu. Bagaimana juga, nih Pak Alex? Penting.
Ya, jadi begini, Pak. Sungai itu memang sumber kehidupan ya. Hanya kita juga harus kemudian sekarang penuh dengan komitmen penuh ya, bahwa daerah hulu itu tidak boleh diapa-apakan. Dalam arti kata memang harus dijaga hutannya. Apapun alasannya kemudian tidak boleh ada izin di daerah hulu gitu loh. Kalau kemudian di daerah aliran sungai dengan kita melakukan normalisasi, saya rasa kita akan bisa mengurangi dampak bencana ini. Pada Hari Guru, Pak Presiden sendiri sudah menyatakan tentang untuk menjaga hutan ya, tidak boleh menebang pohon, tidak membiarkan lagi pembalakan liar gitu. Dan juga kita sudah melihat pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan yang akan mengevaluasi kebijakan tentang hutan. Jadi kita harapkan nanti beliau bisa paparan seperti apa evaluasi dan seperti apa langkah ke depannya. Tapi menurut saya bahwa kita juga harus satu kata lah soal ini, bahwa tidak ada lagi istilah hutan yang berbeda-beda untuk terkait di hulu sungai gitu. Hanya ada satu kata bahwa hutan di hulu sungai itu tidak boleh kemudian dengan alasan apapun diubah fungsinya. Oke, kemudian Pak Alex, kalau kita melihat selama ini gitu ya pengawasan dari DPR sendiri, khususnya komisi Anda dan juga Anda di Dapil Sumatera Barat, seperti apa sebenarnya selama ini yang terjadi ataupun yang menjadi temuan dari Pak Alex sendiri di Komisi 4? Ya, itu yang tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kita berpacu dengan pertumbuhan ekonomi, bahwa masyarakat juga kemudian konsentrasi dan membuka lahan pertanian. Saya rasa ini kita juga harus menjadi kebijakan nasional bahwa hunian itu sudah harus hunian bertingkat ya, yang vertikal, tidak lagi kemudian bisa membuka lahan seluas-luasnya untuk perumahan. Ini harus menjadi konsensus nasional lah. Untuk ini bencana ini menjadi peringatan buat kita bahwa kita punya masalah yang sangat besar di depan mata. Bencana ini akan terjadi, akan terus berulang apabila kita tidak mengantisipasinya. Dalam pengawasan kami, memang terjadi hal-hal yang seperti ini. Makanya kemudian DPR RI itu juga membentuk pansus ya. Konflik agraria itu sebenarnya ingin juga mendalami terkait tentang lahan-lahan yang berkonflik, terutama lahan hutan. Seperti yang selama ini kita ketahui, ada penetapan-penetapan kawasan hutan yang bersentuhan banyak dengan pemukiman dan terutama dengan perusahaan-perusahaan. Oke, pansus ini mulai bekerja kapan nih Pak? Apakah setelah bertemu dengan Kementerian Kehutanan di hari Kamis nanti? Pansus ini sudah ditetapkan di paripurna, saya rasa akan segera efektif ya bekerja dan menetapkan agenda-agenda ke depannya untuk memanggil yang kaitannya dengan lahan dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Ari lagi. Tadi kan kita bicara soal di Sumatera Utara gitu ya, di Batang Toru gitu. Kalau misalnya kita bicara soal Sumatera Barat ataupun Aceh, seperti apa sebenarnya temuan dari Greenpeace? Ya sebenarnya hampir sama ya, karena dia Pulau Sumatera ini itu sudah dari awal dieksploitasi gitu, deforestasinya. Jadi tinggal tersisa sebenarnya di Bukit Barisan. Nah sisa-sisa di Bukit Barisan itu sekitar 10 sampai 14 juta itu yang masih tersisa sebagai hutan alam gitu ya. Hutan alam memang fungsinya memang kategorinya dia masih tutupan hutan yang bagus. Tapi di sisi-sisi pinggir-pinggirnya itu sudah terkonversi semua. Jadi sudah terdegradasi, terdeforestasi, kemudian sudah beralih fungsi. Tadi menjadi pertanian, perkebunan, pertambangan. Nah, untuk di di Sumatera Barat, kita mencoba melihat data, kita coba menganalisis das Ulakan Tapakis gitu ya. Itu hampir sama juga. Jadi das Ulakan Tapakis ini juga sudah hampir ambang batasnya itu sekitar 30% gitu ya, dasnya. Jadi memang daya dukung dan daya tampungnya itu memang sudah bermasalah gitu. Jadi walaupun curah hujannya gitu ya tidak terlalu besar, itu akan berpengaruh. Nah, apalagi dengan curah hujan yang besar gitu ya, akibat dari siklon tropik yang kemudian ini akan berpotensi terjadi terus berulang gitu ya, karena ini sudah sesuatu yang langka tapi sudah terjadi. Artinya ini kemungkinan akan terus terjadi ke depan dan akan prediksinya akan terjadi lagi. Nah, kalau melihat di wilayah-wilayah itu termasuk yang di di Sumatera Barat gitu, yang kemudian juga
tebangan-tebangannya itu sampai ke laut sekarang kan gitu ya. Nah itu juga memang berarti kan ada aktivitas pertambangan di sana, aktivitas penambangan di sana, penebangan hutan yang ada di wilayah-wilayah hulu Das Ulakan Tapakis ini gitu. Ulakan Tapakis ya. Ya. Oke, itu di Sumatera Barat ya Mas Ari. Sumatera Barat, ya. Kalau di Aceh sendiri ada catatan nggak Greenpeace? Aceh sama juga sebenarnya kan, kalau Aceh karena dia agak tersebar ya. Aceh itu agak tersebar, tapi kalau dilihat di Bukit Barisan dan beberapa wilayah itu juga konversinya sawit, ada sawit di sana, ada di wilayah hulunya masih ada tambang, ada ada HPH logging ya. Itu sama, jadi komoditasnya sama. Itu dulunya HPH, kemudian jadi HTI, sawit, dan sekarang ada tambang. Jadi komoditas-komoditas yang berbasis lahan itu, yang ekstraktif itu yang kemudian mengkonversi hutan-hutan gitu ya, yang di hulu gitu sampai ke hilir, sehingga memang daya dukung dan daya tampung lingkungannya menjadi terganggu gitu. Oke, ini lagi-lagi soal ada pembalakan liar, penambangan, sawit juga di sana ada gitu ya. Kemudian Pak Alex, yang kami soroti juga ini kan pernyataan dari Kementerian Kehutanan yang bilang bahwa kemarin belum apa-apa nih, belum investigasi, udah bilang ini tuh bukan soal pembalakan liar tapi soal pohon yang sudah lapuk kemudian terbawa banjir. Nah, catatan Anda mungkin untuk Kementerian Kehutanan juga nanti yang bisa Anda cecar juga nanti di hari Kamis seperti apa, Pak Alex? Ya, saya rasa kita merujuk kepada pernyataan terakhir dari Pak Menteri Kehutanan ya, yang sudah menyatakan akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan kebijakan yang baru terkait kehutanan kita. Saya ingin merujuk itu menjadi titik awal untuk perumusan kebijakan tentang kehutanan kita ke depannya, sehingga bisa mengantisipasi bencana yang seperti disampaikan Mas Hari, kalau sekarang sudah terjadi itu bisa kita pastikan akan berulang. Nah, terkait kebijakan secara nasional ya, perumusannya. Saya ingin mengatakan seperti ini karena saya pernah hidup di Padang ya. Saya pernah merasakan gempa yang berulang kali di Padang, sehingga kemudian masyarakat itu karena takut dengan tsunami, akhirnya lari ke daerah yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara daerah yang lebih tinggi kan berarti bicara di kaki bukit gitu loh, di kaki gunung. Bahwa Sumatera Barat ini merupakan bagian dari Bukit Barisan. Nah, akibat kemudian pembukaan lahan untuk perumahan di daerah kaki bukit, ini juga akan menyebabkan terjadinya banjir yang seperti ini gitu loh. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita juga harus kemudian merumuskan sebuah peraturan menjamin bahwa pembangunan yang bertingkat itu juga anti gempa. Itu juga kemudian akan menjadi shelter untuk daerah-daerah yang punya potensi tsunami. Nah, itu yang kemudian saya rasa kita semua harus duduk bersama. Ini bukan hanya soal kehutanan, tapi juga ada kementerian-kementerian teknis lainnya yang berkaitan. Oke, baik. Saya ke Mas Ari lagi. Mas Ari, kalau melihat seperti yang sudah kita lihat akibatnya beberapa hari terakhir ini, kemudian apa sih yang seharusnya sekarang dilakukan gitu ya? Selain mungkin penanganan, evakuasi, bantuan, apa sih yang bisa paling dekat dilakukan oleh pemerintah? Jadi sebenarnya soal bencana ini kan selalu ditanggapi responnya reaktif gitu ya. Ketika ada bencana baru dilakukan. Nah, kalau melihat dalam persoalan bencana banjir saat ini yang sedang terjadi, ini seharusnya kami melihatnya ada 3 hal gitu ya. Karena tadi ini persoalan perubahan iklim yang kami sebut udah menjadi krisis. Jadi krisis iklim sudah ada di depan mata kita. Nah, krisis iklim itu kan harus dilihat atau harus mencari solusinya secara struktural. Nah, bagaimana solusi secara struktural adalah bagaimana Indonesia itu menjadi bagian dari negara-negara yang berkomitmen untuk memastikan pemanasan suhu global itu harus di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, itu kita juga bagian dari negara yang setuju dengan Paris Agreement. Nah, 2 hal yang kemudian bisa dikontribusikan oleh Indonesia itu adalah menurunkan emisi dari sektor volu atau tata guna lahan termasuk deforestasi dan juga transisi. Nah, itu harus dilakukan, dikombinasikan dengan model ekonomi kita gitu. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua memang pemerintah ini harus melakukan evaluasi lagi. Mengevaluasi semua izin-izin yang dikeluarkan dan itu berbasis pada ecoregion karena Indonesia ini itu basis ekosistemnya adalah ecoregion.
Nah, ekoregion itu harus dilihat juga ke level lebih kecil soal daya dukung daya tampung daerah aliran sungai. Nah, batas 30% itu harus dipastikan dikembalikan lagi. Nah, itu harus dilakukan evaluasi dan dipulihkan wilayah-wilayah yang sudah kritis gitu. Wilayah-wilayah yang kritis memang harus dipulihkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah sebenarnya kita meminta negara ini menetapkan wilayah bencana ini sebagai bencana nasional gitu. Karena persoalan hari ini yang sedang terjadi di sana dan kita lihat misalnya beberapa di Sibolga gitu ya, masyarakat udah kehilangan, udah kehabisan bahan pangan gitu ya. Nah, itu harus terus direspon. Kemudian data-data yang ada sudah 400 yang meninggal ya, bahkan yang hilang juga masih ada. Nah, itu butuh respon yang cepat untuk menemukan mereka gitu kan, dan memulihkan wilayah-wilayah dan rumah-rumah mereka yang rusak. Ini butuh resource yang besar karena saya pikir pemerintah daerah itu masih gagap dalam melakukan itu, sehingga kemudian dengan ditetapkannya ini menjadi bencana nasional, distribusi dan penanganan ini bisa cepat. Nah, ini yang saya bilang harus integrasi. Jadi nggak bisa kemudian hanya dibilang respon cepat yang harus dilakukan ya. Respon yang cepat yang harus dilakukan sebenarnya menetapkan ini menjadi bencana nasional sehingga kemudian ini bisa resource-nya bisa diperkuat dan gitu. Baik, terakhir saya ke Pak Alex. Pak Alex, lagi-lagi ini desakan untuk menetapkan bencana nasional ini kemudian mengemuka dari berbagai pihak gitu ya, melihat dampak yang luar biasa, kemudian korban yang juga luar biasa. Bahkan pemerintah daerah juga banyak yang sudah give up gitu ya untuk menangani ini semua. Perlukah kemudian segera mungkin untuk kita tetapkan bencana nasional, dan apa yang paling dekat harus dilakukan pemerintah dalam bencana ini, Pak? Ya, saya tidak ingin mengomentari ya, tidak ingin memberikan pernyataan tentang kesiapan pemerintah daerah di provinsi lain. Tapi kemarin saya mendampingi Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Titik Soeharto ke Sumatera Barat. Kami melihat bahwa pemerintah daerah masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Salah satu kriteria dari status bencana ini adalah soal kesiapan pemerintah daerah. Nah, kalau untuk Sumatera Barat sendiri, pemerintah daerah bisa menjalankan fungsi dengan baik. Yang dibutuhkan di dalam masa tanggap darurat ini adalah gotong royong kita bersama. Pendataan yang baik dari pemerintah daerah sehingga kemudian bantuan dari pemerintah pusat bisa fokus untuk segera menangani dampak dari bencana ini. Nah, kalau daerah lain ya memang kalau pemerintah daerahnya sudah tidak sanggup, ya memang harusnya terjadi peningkatan status bencana menjadi status bencana nasional ya, itu kalau menurut saya. Kalau sekarang belum perlu, Pak Alex? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, saya tidak ingin mengomentari kesiapan pemerintah daerah yang lain, tapi Sumatera Barat menurut saya dari apa yang kami kunjungi kemarin, dari dialog dengan pemerintah daerah, dengan gubernur, wakil gubernur, dengan Pak Pangdam, dengan Bapak Kapolda, untuk itu status bencana memang tidak perlu nasional karena pemerintah daerah sedang mendata dan ada respon yang cepat dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan terhadap aspirasi dari pemerintah daerah. Oke, baik, kita nantikan tentunya bagaimana kemudian langkah-langkah pemerintah yang paling dekat, tentunya untuk jangka pendek, bagaimana koordinasi untuk bisa memberikan bantuan dan juga pemulihan secara sementara, namun juga untuk kedepannya yang lebih jangka panjang, pemulihan secara menyeluruh dan juga lagi-lagi terkait dengan regulasi, izin dan juga pemulihan wilayah kritis, ini juga kita nantikan dari pemerintah. Terima kasih Pak Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, dan juga Mas Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi berikutnya. Pencarian korban banjir di daerah terisolasi di Sumatera masih terus dilakukan. Di Sumatera Barat, korban luka akibat banjir bandang